Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini adik-adik saya akan memberikan tutorial tentang menambahkan menu dan submenu dari website yang kita bangun. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita membangun sebuah website, kemudian mengganti domain website apabila kita tidak berkenan dengan domain yang kita buat. Kita membuat ulang, menyusun ulang domain itu, kemudian kita lanjutkan dengan membangun sebuah menu utama. Jadi home, to it, to me, to dan sebagainya ini adalah menu-menu utama, dan ini nanti masing-masing menu utama itu akan memiliki submenu. Bisa jadi nanti submenu itu adalah memiliki submenu lagi, jadi sub dari submenu. Jadi seperti itu nantinya. Ini untuk masuk ke dalam, untuk menyusun menu-menu ini, adik-adik harus masuk ke dalam admin WordPress adik-adik semua. Jadi adik-adik harus mengklik di sini, ketik saja alamat web dari adik-adik. Saya menggunakan turboker.wordpress.com /wp-admin, kemudian di enter, akan masuk jendela seperti ini jendela login ya. Ini jendela loginnya untuk masuk ke dalam mengedit WordPress kita. Di sini ada namanya aktif ya. Kata aktif sudah tercentang, berarti saya sudah mengaktifkan website ini dengan mengeklik konfirmasi di email yang dikirim dari WordPress. Jadi kita membuka email kita, kemudian mengklik aktivasi, tombol aktivasi, sehingga website kita ini semakin akan menjadi aktif seperti ini. Jadi untuk menyusun website ini, kita harus masuk ke dalam dashboard. Kita klik di sini WP admin, saya sudah klik di sini dan akan keluar seperti ini ya. Akan keluar dashboard ya, ini dashboardnya. Dashboardnya ini seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Dan untuk mengedit menggunakan menu-menu yang ada di sini semua. Jadi untuk menambah menu atau submenu, kita langsung aja kita klik di page atau halaman, kita klik di sini add new. Nah, di sini sudah keluar jendela add new yang saya tadi katakan bahwa kita akan menambah submenu. Jadi kita menambah submenu. Kita nanti akan menambah misalnya hotel masuk ke dalam to sleep ya. To sleep itu tidur ya, tempat tidur baik itu hotel atau homestay atau penginapan yang jenis yang lain. Hotel itu terbagi menjadi hotel berbintang maupun hotel non berbintang. Jadi kita buat seperti itu. Misal nanti kita buat menu yang kita kembangkan ini misalnya dengan kata hotel. Coba kita klik menggunakan use blank layout. Kalau adik-adik ingin menggunakan layout dengan bergambar, kita klik saja misalnya menggunakan gambar-gambar ini, tinggal memilih saja di sini. Misalnya kita menggunakan ini, di situ nanti akan terlihat gambar seperti ini. Nanti kita bisa sesuaikan bentuknya seperti ini atau mungkin gambar seperti ini. Kita bisa menyesuaikan gambar-gambarnya dengan sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu. Jadi tampilan di submenu nantinya akan seperti ini, tapi tentunya disesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan, atau mungkin seperti ini ya. Jadi
banyak hal yang bisa kita kembangkan, kreasikan dengan menggunakan layout yang seperti ini. Terserah adik-adik ingin seperti apa yang memang bagus untuk dikembangkan, untuk ditampilkan. Saya mungkin menggunakan ini, misalnya saya menggunakan ini ya. Saya klik di sini use block layout. Ya, di sini sudah tampil. Saya mengklik karena ini nanti saya fungsinya adalah untuk menjadi sub dari to sleep hotel. Berarti saya akan mengetik di sini hotel berbintang. Saya coba seperti ini, adik-adik bisa kreasi misalnya hanya hotel saja. Jadi di hotel itu nanti menunya ada berbagai macam hotel, entah itu hotel berbintang maupun non berbintang. Jadi dijadikan satu. Kalau ini saya coba berpisah untuk supaya membedakan saja. Kemudian kita publish. Kita lagi publish. Sekarang masih updating. Nanti kita membuat lagi, nah ini sudah publish, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan menambah lagi halaman baru, add menu lagi. Kita tambahkan misalnya tadi hotel berbintang, kita tambahkan hotel non berbintang. Jadi saya menggunakan ini, saya coba samakan. Kita klik di sini hotel non berbintang. Hotel bintang, non bintang. Kita coba klik di sini, adik-adik bisa nanti rubah sendiri kata-katanya, disesuaikan sendiri dengan nanti editing ya, mengedit kata-kata yang ada di situ. Kita sudah coba, ini sudah 2, sudah masuk di situ menjadi page ya. Kita back lagi. Di sini sudah masuk hotel berbintang dan non berbintang. Apabila nanti kita ingin ngedit saja, di sini saya klik aja di sini edit. Nanti kita edit, misalnya kita ada kesalahan kata misalnya, kita aja misalnya kita hotel bintang ya, kita klik lagi. Seperti itu. Jadi halaman itu sudah update ya, seperti itu. Oke, sekarang sudah masuk. Kita coba masuk ke dalam. Ini hanya sebuah contoh, adik-adik nanti adik-adik bisa menambah sendiri. Kita nanti masuk ke dalam menu. Setelah semua selesai, kita ketik di halaman page atau halaman laman tadi, kemudian kita klik di appearance, kita ambil menu. Seperti ini kita sudah masukkan tadi hotel non bintang sama bintangnya. Kita klik di sini 2 ini, kita add to menu. Nah, ternyata sudah masuk di sini. Kalau ini terlalu berlebih, banyak sekali atau sama, kita hapus saja. Klik di sini. Misalnya kita klik di sini, kita remove. Nah, ini juga, ini kan ada 2, kita remove. Seperti itu. Jadi untuk menjadikan ini hotel bintang dan hotel non bintang sebagai sub menu dari to sleep, ini to sleep, kita harus menariknya ke atas. Di bawahnya to sleep, tapi agak menjorong ke kanan. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi menjadi sub item dari to sleep. Demikian juga hotel non bintang. Jadi seperti itu, posisinya sama,
di bawahnya hotel bintang, jadi menjadi sub item dari To Sleep. Setelah semua selesai, kita coba save as. Jadi kita akan sudah masuk di situ, ya ada dua sudut menu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Apabila ini ada ingin menambah lagi, misalnya To Sleep sudah, kita menambahkan misalnya hotel, kita tambahkan di sini page lagi. Apabila ingin menambah hotel, adik-adik misalnya klik lagi yang seperti saya tadi klik di sini, misalnya kita menggunakan use block layoutnya hotel, nama hotel misalnya hotel Davam misalnya ya, kita ambil seperti ini. Ini hanya contoh saja, kita klik saja, kita publish, kemudian misalnya ini hanya contoh, kemudian tambahkan lagi di page ya. Kita klik lagi di sini, kita klik misalnya Mi Hotel misalnya, ini hanya sebuah contoh. Oke, ada dua. Oke, sudah publish, kita back aja, kemudian nanti kita refresh lagi yang menu ini. Coba kita refresh di menu ini, ternyata sudah muncul hotel Mi Hotel dan Davam. Kita klik saja dua dari ini, klik, kemudian add to menu. Nah, kita masukkan ke add to menu. Nah, ini ternyata sudah masuk. Misal saya akan ternyata sudah masuk di sini. Tinggal kalau sudah masuk berarti tidak usah diklik lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Ini sudah masuk, tinggal kita menggeser aja. Misalnya Davam masuk di hotel bintang seperti itu ya, dan Mi Hotel juga seperti itu ya. Kita klik, tapi posisinya tetap menjadi subnya hotel bintang. Jadi masuk ke dalam sub itemnya hotel bintang. Jadi To Sleep mempunyai dua sub item, hotel bintang dan bintang. Hotel bintang memiliki sub item lagi, hotel Davam, hotel Mi Hotel dan sebagainya tetap di sini. Mungkin non bintang seperti guest house dan sebagainya masuk di non bintang, menjadi subnya dengan bintang. Kemudian kita save ya. Oke, sudah masuk save. Kita coba nanti lihat di WordPress-nya. Jadi ini pastinya akan muncul sesuai dengan menu yang ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi ini sebagai salah satu contoh untuk menambahkan menu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengisi. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mengisi konten yang ada di dalamnya. Misalnya kita akan mengisi hotel, kita coba cari dulu di alamat websitenya resmi miliknya pemerintah. Saya ambilnya jembertourism.com. Jadi misalnya ini kita ambil contoh
Di sini ada beberapa informasi yang terkait dengan hotel lainnya. Ternyata di sini ada sedikit perbedaan, tapi intinya sama. Budget hotel, kemudian bisnis hotel, dan hotel luar kota. Nah, seperti ini pembagian. Adik-adik bisa membagi hotel itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau saya membaginya berbintang dan non bintang, adik-adik bisa menjadikan satu hotel saja, tapi di dalamnya berbagai macam hotel, itu ada hotel berbintang atau tidak, itu menjadi satu kesatuan. Mungkin kita coba klik di sini, kita klik budget hotel. Coba kita lihat di budget hotel itu ada apa saja. Nah, ini ada hotel namanya Hotel Anugrah. Ini belum ada fotonya seperti ini untuk deskripsinya. Jadi yang paling penting coba kita klik apakah ada informasi. Dan informasi dari hotel yang bersangkutan, Hotel Anugrah misalnya, kita tadi ketik Hotel Dafam atau Mi Hotel, itu informasi itu bisa didapatkan dari websitenya masing-masing, khususnya terkait dengan update data informasi yang terkait dengan harga ya, khususnya harga-harga itu selalu berkembang. Jadi adik-adik ini bisa langsung melihat, mengecek langsung di halaman websitenya masing-masing, misalnya Hotel Dafam ya Hotel Dafam, kemudian di model nanti adik-adik bisa mengetahui update informasi terkait dengan tarif sebagainya. Di situ informasi itu nanti kita copy pastekan di dalam website kita. Misalnya tadi itu kita ngobrol masalah Hotel Dafam, ya kita coba kita informasikan, kita masukkan ke dalam Hotel Dafam. Di sini di hotel ini kita edit, kemudian kita isikan informasi yang terkait dengan Hotel Dafam. Jadi seperti itu bentuknya. Nah, misalnya di sini nanti informasi yang ini masuk di sini, kita tinggal klik aja apa yang harus kita edit di situ. Ini tinggal klik aja, misalnya apa terkait dengan SDM atau mungkin HRD atau mungkin terkait dengan HK, housekeepingnya, atau mungkin resepsionisnya, atau mungkin hal-hal lain, itu bisa menjadi bagian dari. Nah, ini informasi ini kita ambil copy pastekan dari masing-masing hotel itu sendiri, jadi mempunyai kesamaan persepsi. Dan di situ tentunya jangan sampai lupa dicantumkan link dari misalnya Hotel Dafam tadi di masing-masing post yang halaman yang kita lampirkan di situ. Jadi bentuknya adalah informasi, entah itu intinya gambar-gambar. Kita juga nanti akan melampirkan berbagai macam gambar terkait dengan ruangan, terkait dengan tempat rapat, kemudian fasilitas pendukung yang lain harus ditingkatkan. Jadi memberikan gambaran sebanyak mungkin terhadap calon wisatawan yang akan menginap di Hotel Dafam, itu tuh sebagai contoh. Seperti itu bentuknya. Ini tinggal nanti setelah selesai diisi semua tinggal save, dan itu otomatis akan update di halaman itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembuatan sub menu dan sub menunya ini sebenarnya tidak sulit, tinggal melampirkan merubah itu saja, kemudian menambah informasi. Nah, ini yang paling sulit adalah mendapatkan informasi yang bagaimana yang harus kita peroleh, entah itu informasi terkait dengan sumber dari website pribadi masing-masing, misalnya hotel atau mungkin restoran dan sebagainya, atau mungkin kita menulis sendiri, itu tidak ada masalah. Kita bisa menulis di sini, dimanapun di sini. Ini bisa menulis, kita tulis. Memang tujuan kita adalah menulis, sebenarnya menulis memberikan informasi tentang berbagai potensi dan daya tarik wisata. Jadi seperti itu bentuk bentuknya. Harus diklik
tinggal klik saja di sini, tinggal menulis apa, menggantikan apa yang diganti, seperti itu. Ada white headernya. Jadi kita bisa merubah di masing-masing komponen pada halaman page ya, all pages. Jadi all page itu isinya tentang berbagai halaman yang diupload di website kita ya, seperti itu. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, mungkin adik-adik akan lanjut ke dalam aspek berikutnya adalah bagaimana kita ini mengupload video lah. Ini kayak seperti sekarang ini, video ini harus diolah terlebih dahulu, diberikan gambaran agar nanti data yang kita masukkan itu memang benar apa adanya, seperti itu. Jadi media ini fungsinya adalah menambah foto dan video, tapi memang ada batasannya. Misalnya seperti ini, you are currently using 104.7 kilobyte, lebih dari 3 GB upload, jadi jatahnya memang 3 GB. Nah, jadi kita ini bisa memasukkan foto-foto ke dalam. Kemudian kita bisa juga memasukkan video, tapi memang durasinya lebih pendek dengan resolusi yang lebih rendah karena memang website ini sangat terbatas ya. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian tinggal nambah saja, misalnya add new, terkait di sini kita tinggal select ya. Kita tinggal menambah gambar apa, select, misalnya kita ambil dari download, misalnya ini kita ambil dari gambar yang JPEG ya. Ini misalnya ini misalnya ini kita ambil yang di contoh misalnya seperti ini ya, kita klik saja, kita masukkan di sini. Belum bisa atau masih loading ya. Coba ini JPEG tadi, nggak ada lagi gambar-gambar yang mungkin bisa kita masukkan. Misalnya ini contoh, ini sudah masuk di sini ya. Ada gambarnya sudah masuk di sini. Nah, tinggal nanti kita memposisikan gambar-gambar ini pada halaman yang mana. Nah, itu seperti itu bentuknya. Oke, demikian juga video, tapi video juga sangat terbatas kapasitasnya karena memang sifatnya hanya untuk memberikan suatu gambaran. Jadi seperti itu. Nah, untuk langkah yang berikutnya setelah ini adalah media sudah, kemudian perpustakaannya, kemudian jaringan dan sebagainya harus kita pelajari. Sebenarnya bisa adik-adik pelajari sendiri dengan mengklik sendiri tanpa harus ada rasa takut nanti salah, hilang semua, tidak. Kalau hanya perubahan tema itu hal yang biasa, misalnya ada perubahan lainnya, perubahan layar, perubahan tata letak dan sebagainya, karena itu memang kalau sudah bicara layoutnya otomatis tema itu akan mempengaruhi isinya juga, tapi secara umum tidak hilang file yang sudah termaksud dalam ini, aspek ini tidak akan hilang. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir atau takut untuk merubah-rubah sesuatu, karena memang ini website untuk pembelajaran. Diharapkan nanti ke depan setelah lulus ini website ini menjadi dan kebutuhan adik-adik semua, seperti itu. Jadi gambaran umumnya adalah bagaimana kita ini mulai mendesain menu dan submenu selengkap mungkin, kemudian mengisinya itu dengan lengkapan data. Jadi seperti itu, kelengkapan data. Apabila ini diisi tanpa ada data yang di dalamnya akan menjadi permasalahan sendiri, makanya harus kita isi dengan berbagai macam data, seperti itu. Jadi something to
Something to sleep ini memang terkait dengan hotel ya, tapi ada beberapa, misalnya ini ada something to buy. Kalau bicara something to buy ini adalah pusat oleh-oleh ya, atau souvenir yang ada di situ. Jadi something to buy ini sub menunya adalah pusat oleh-oleh, namanya apa, yang satunya lagi pusat oleh-oleh tape, pusat oleh-oleh kerajinan, pusat oleh-oleh apa yang memang bisa menjadi andalan yang ada di daerah adik-adik semua. Jadi seperti itu. Nah, something to buy. Kemudian di bawahnya to do itu melakukan aktivitas. Di bawahnya ada namanya submenu cycling, bersepeda, wisata bersepeda yang memang sekarang ini lagi digemari oleh masyarakat. Wisata bersepeda, kemudian jadi seperti itu ya bentuknya ya. Untuk something to do, aktivitas, kemudian something to eat itu adalah restoran atau rumah makan. Bisa adik-adik bagi nantinya something to eat ini sub menunya bisa restoran, yang satunya lagi bisa rumah makan. Something to eat restoran, ada restoran Lestari, ada restoran macam-macam, atau mungkin PHD atau Pizza Hut termasuk ke dalam restoran. Kemudian kalau rumah makan, mungkin rumah makan apa yang ada di berbagai daerah yang misalnya itu dijadikan sebagai tempat untuk kuliner khas di situ. Jadi ada restoran, ada rumah makan gitu. Kemudian to meet itu adalah apakah di sini di Jember ini punya tempat konvensi atau pameran atau mungkin rapat, untuk kita rapat. Kalau emang ada ya ditentukan di sini. To meet misalnya ada ruang aula yang untuk kegiatan rapat besar atau hall dan sebagainya di mana, di hotel apa misalnya, itu dicantumkan di sini. Jadi namanya to meet ya. Kalau to see, something to see ini ada sesuatu yang dilihat, sesuatu yang memang menjadi atraksi atau daya tarik wisata ya, misalnya seperti kebun Rembangan, misalnya Watu Ulo atau dan sebagainya. Ini menjadi something to see, sesuatu yang dilihat itu daya tarik wisatanya. Jadi seperti itu. Kemudian something to sleep tadi seperti hotel dan akomodasi penginapan yang lain. Jadi yang seperti itu ya bentuknya. Mungkin bisa ditambahkan lagi nanti adik-adik yang setelah acara ini agar adik-adik merasa bahwa website ini menarik, sangat menarik untuk dikembangkan, untuk menjadi sebuah entah itu nanti bisnisnya adik-adik di bidang pariwisata atau mungkin di bentuk yang lain. Tapi ini tentunya harus dilengkapi dulu. Jadi harus mampu menulis 2-3 paragraf saja, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada tulisan sehingga website itu tidak terkesan kosong. Jadi seperti itu bentuknya ya. Ini mungkin bagian-bagian dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas promosi dan pemasaran. Jadi adik-adik sambil di rumah mengisi websitenya, mendesain kembali websitenya, diutak-atik kembali agar tidak monoton. Mungkin menjadi sebuah website rujukan dari dinas pariwisata atau mungkin wisatawan datang ke tempat itu sendiri, ke destinasi di misalnya di Jember. Jadi website kita ini berisi berbagai macam informasi dan update, itu yang kita inginkan ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, dijaga makan minumnya, jangan sampai adik-adik sakit. Terlebih kondisi sekarang ini, kalau tidak perlu tidak usah ke mana-mana. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.